Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar P3K Guru ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini yang sedang ramai ya dibicarakan tentunya di Info GTK ya. Dalam hal ini nanti kita akan membahas di sini ada 6 status ya. Di sini ada 6 status verbal ijazah ya di Info GTK yang perlu Anda pahami ya. Nah, tentunya kita ucapkan nanti bagi teman-teman selamat bagi guru honorer yang mana datanya sudah dikunci dan yang nanti ada informasi lolos P3K dan tentunya yang sudah lolos passing grade. Nah, teman-teman nanti harus pertama mengecek datanya. Nah, apakah bagi teman-teman yang ada notifikasi seperti ini ya, yang sudah lolos P3K ataupun yang seperti ini ya, tercatat lulus passing grade P3K, ini apakah aman ya, dan tentunya apakah dia dapat formasi dan juga penempatan. Nanti kita akan bahas teman-teman seperti biasa ya. Nanti kita akan bahas semuanya dan di sini kita akan tentunya kita akan memberikan sedikit penjelasan ya mengenai 6 status yang berada di verbal ijazah di laman Info GTK. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita kembali ke sini, yang kita awali dulu ya. Jadi kita akan melihat di verbal ijazah tentunya banyak sekali status-status yang mungkin banyak tenaga honorer itu tentu yang sudah P1, P2 ya, ataupun sudah P3. Nah ya, itu mungkin ada yang was-was, ada yang bingung ini statusnya seperti apa dan apakah mereka aman ya, apakah mereka aman ketika mungkin ada informasi seperti ini, apakah dia yakin ya bahwa dia sudah mendapatkan penempatan apa tidak. Nanti kita berikan sedikit informasinya. Oke, yang pertama kita akan melihat di status verbal ijazah dulu ya di Info GTK. Tentunya ini ada beberapa informasi yang perlu kita pahami dulu. Oke, yang pertama untuk status verbal ijazah ya, di sini perlu diingat ya bahwa yang di verbal ijazah itu adalah S1 atau D4-nya ya. Jadi bukan S2-nya, S3 ataupun yang lainnya. Yang pertama kita lihat di sini ada informasi lolos P3K ya. Jadi mungkin lolos P3K ini maksudnya ya, mungkin bagi teman-teman yang mungkin sudah P1 ya, artinya kalau memang P1 dia sudah siap ditempatkan dia nanti mendapatkan informasi. Tetapi perlu diingat bahwa Info GTK ini hanya memberikan informasi. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertama ada status lolos P3K. Nah, yang kedua teman-teman, di sini ada status di sini tercatat lulus passing grade P3K. Nah, kalau tercatat lulus passing grade P3K tentunya ini masuk prioritas ya, atau masuk di dalam P1 ya, yang mana yang kemarin sudah mengikuti seleksi P3K guru ya di tahun 2021, dia sudah lulus PG atau lulus passing grade. Nah, tetapi apakah yang statusnya seperti ini ya, dia aman, artinya dia dapat formasi apa tidak ya? Tentu nanti bukan di sini ya, jadi bukan di sini. Nanti ranahnya ya, nanti kita bahas di slide kita berikutnya. Nah, yang berikutnya di sini verbal ijazah selesai ya. Kalau selesai ini, kalau belum ada informasi apa-apa ya, bisa jadi memang yang bersangkutan ya, mungkin dia belum ikut P3K di tahun 2021, maka dia tidak ada status apa-apa ya, jadi statusnya hanya verbal selesai. Nah, ini yang mungkin banyak sekali yang ditanyakan itu adalah ketika muncul status ijazah bahwa Anda belum melakukan verbal ijazah. Nah, ini juga ada ya, padahal mereka sudah melakukan verbal ijazah ya, mungkin di tahun 2021 atau mungkin di tahun 2022 ya. Nah, tentunya bagi yang seperti ini ya, nah statusnya seperti ini ya, ini tentu saja ada dua opsi ya. Kalian bisa menunggu ya, karena mungkin ada error sistem atau bagaimana ya, kita juga kurang paham ya. Artinya yang sudah pernah verbal ijazah itu muncul lagi untuk melakukan verbal ijazah ya. Nah, yang kedua teman-teman bisa dilakukan ulang ya, dilakukan verbal ijazah ulang. Tetapi juga ada beberapa teman ya yang status berikutnya itu mereka tidak perlu melakukan verbal ijazah, tetapi dia verbal ijazahnya memang sudah selesai. Ya, jadi kalau muncul status seperti ini ya silahkan dilakukan verbal ijazah lagi. Nah, kita sarankan teman-teman ya, jadi sebaiknya ya verbal ijazah ini dilakukan nanti dengan metode API
ya. Jadi metode API ini adalah mengambil data dari servernya PD Dikti. Ya, jadi sudah ada data di perguruan tinggi, nanti teman-teman tinggal ngambil saja. Kalau ada kesalahan nanti silahkan koordinasi ke perguruan tingginya. Ya, jadi jangan upload ijazah karena itu nanti prosesnya lama sekali ya. Nah, ini yang seperti penjelasan sebelumnya ya, di poin 5, di sini statusnya ada dalam proses verifikasi kesesuaian data oleh admin Verval. Nah, di sini yang saya maksud tadi adalah metode Vervalnya adalah API. API ini jadi kalian tidak perlu masukkan tidak perlu mengupload ijazahnya ya. Jadi tinggal dimasukkan aja nama universitasnya, ya, nama perguruan tingginya, dimasukkan nomor NIM-nya atau induk mahasiswanya, dan juga dimasukkan jurusannya. Maka otomatis data nanti akan muncul dan kalian tinggal mengecek apakah data kalian itu sudah betul apa belum ya dari data-data ini. Kalau sudah betul ya tinggal disimpan saja, selesai. Dan kalau metode Verval ini cepat ya teman-teman ya. Jadi ini mungkin nggak terlalu lama, tapi kalau upload itu lama. Nah, di sini kita coba tadi hari ini ya, kita baru Verval ijazah. Nah, ini masih bisa ya. Jadi 2 Oktober. Nah, ini sebenarnya ada juga yang tahun 2021 itu sudah melakukan Verval ijazah tetapi muncul kembali ya. Anda belum Verval ijazah. Nah, ini bisa terjadi mungkin ya kalian belum ikut P3K juga ada. Ya, nanti mungkin kalau ada status lain teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nah, terus yang berikutnya di sini ada menunggu proses pemeriksaan berkas oleh operator pusat. Nah, di sini kalau metode Vervalnya itu adalah upload. Ya, kalau upload ini agak lama prosesnya teman-teman kalau upload ya. Nah, terus yang kedua kalau upload ini kalian ya, jadi kalian mulai dari nama, nomor ijazah, nomor NIM, nama perguruan tinggi dan seterusnya. Di sini kalian menginput secara manual dan di sini ternyata banyak sekali ya keluhan-keluhan. Ternyata ketika mereka melakukan metode upload dan dia mengetik datanya sendiri itu ternyata masih banyak sekali data yang salah. Ada nomor ijazahnya yang salah, perguruan tinggi yang namanya salah, yaitu ternyata masih banyak sekali. Nah, itu kalau seperti ini, kalau menunggu ini apa yang harus dilakukan ya? Kalau menunggu ya menunggu karena nanti akan diperiksa oleh jadi berkasnya ya. Jadi ijazah yang kalian upload ini akan diperiksa oleh operator pusat. Nanti apakah diterima ya? Kalau satu diterima ya artinya iya, maka nanti selesai. Ya, maka nanti selesai. Tapi kalau tidak atau ditolak ya, maka nanti kalian bisa melakukan Verval ulang. Nah, nanti maka untuk yang metode Verval upload ini lama. Jadi kita tidak menyarankan ya, kalau memang tidak dengan kondisi tertentu, ya ini lebih baik kalian menggunakan metode API seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, di sini dia hanya mengecek ya kesesuaian data. Ya, di sini hanya mengecek kesesuaian data. Tetapi kalau metode upload di sini melakukan pemeriksaan berkas. Dan ini sangat lama sekali karena tentu se-Indonesia ya itu banyak sekali pengajuan-pengajuan yang menumpuk di operator pusat. Paham ya? Nah, terus untuk status yang terakhir ini tercatat di database. Ya, kalau tercatat di database seperti ini tentunya aman ya. Di sini dia sudah melakukan Verval di tahun 2020 ya. Di sini Vervalnya selesai. Nah, ini sebaiknya tidak Verval ulang. Jadi artinya kalian tidak usah melakukan perbaikan data. Nah, ini mungkin banyak sekali yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau kita punya ijazah 2 ya. Jadi yang mungkin yang kemarin dia sudah melakukan Verval. Ya, setelah dia melakukan Verval, nah mungkin dia selesai kuliah lagi ya, terus dia mau mengajukan yang kedua bagaimana ya? Tentunya silahkan dilakukan perbaikan kalau ada tombol perbaikan dan bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa ya tentunya kalian harus menunggu. Nah, di sini ada sebaiknya tidak Verval ulang dan ini tercatat di database. Artinya data yang sudah melakukan Verval ijazah tentunya data itu sudah siap nanti digunakan untuk melakukan pendaftaran di SSCASN ya, karena perlu kita ingat bahwa Verval ijazah ini sangat penting ya. Jadi teman-teman biasanya kalau yang belum Verval ijazah ketika dia daftar di SSCASN dia harus melakukan Verval ijazah dulu. Paham ya? Jadi kalau seperti ini ya, kalau seperti ini datanya aman ya karena dia sudah tercatat di database. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah kesimpulan yang terakhir di sini yang perlu kalian pahami adalah info GTK ini hanya memberikan status ya atau memberi informasi bahwa individu tersebut, jadi misalkan ada yang lulus PG ya, lulus passing grade, atau mungkin ada yang belum Verval, atau mungkin Vervalnya selesai, atau mungkin tercatat di database dan lain-lain. Nah, ini mungkin teman-teman punya status lain ya di info GTK-nya. Nanti silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan coba bantu untuk memberikan informasinya. Nah, terus yang perlu dipahami teman-teman yang sudah lulus PG ya atau lulus passing grade ya. Nah, di sini lulus passing grade ini belum tentu dia mendapatkan formasi ya, tetapi ada juga dia yang mendapatkan formasi dan penempatan. Nah, ini
seperti yang sudah kita jelaskan di sini hasil penempatan P1 ya, karena prioritas 1 yang mana kita ketahui bahwa untuk P1 ini memang nanti tinggal dia melakukan penempatan dan juga pemberkasan saja ya. Nah, ini berbeda dengan yang P2 dan P3 ya. Nah, P2, P3 maupun pelamar umum tentunya nanti prosesnya berbeda. Nah, untuk hasil penempatan, jadi teman-teman ketika mengecek di info GTK ini sebenarnya hanya memberikan status saja kalau kalian lulus PG ya, mungkin belum verbal atau mungkin verbal selesai atau mungkin lolos P3K, tetapi di sini tentunya sekali lagi ya, itu hanya sebuah status yang artinya nanti teman-teman sesuai yang sudah kalian pahami ya, mesti tentunya kalian paham bahwa tentunya kalian itu masuk di P1, P2, P3 ataupun pendaftar umum ya. Nah, sekali lagi untuk hasil penempatan di P1 atau prioritas 1 nanti dapat dilihat ketika mendaftar di SSCASN BKN. Paham ya? Nah, terus bagaimana alurnya? Alurnya ini sebenarnya kita kemarin sudah pernah membahas teman-teman ya di video kita ini terkait dengan alur. Nah, di sini ada mana ya ini? Cara daftar dan buat akun SSCASN BKN ya, ini untuk pelamar P1, P2, P3 maupun umum. Nah, ini untuk sebenarnya alurnya ya. Nah, kita ulang lagi teman-teman, kalau kita lihat ya di sini di dalam alurnya nanti bagi teman-teman yang lulus passing grade ya atau P1 di sini guru lulus passing grade yang mendapatkan formasi, artinya dia mendapatkan formasi ya, karena tentu perlu dipahami juga karena kalau misalkan di situ banyak yang P1 tentu harus diambil nilai yang tertingginya. Nah, di sini kita ilustrasikan untuk P1 ya, dia nanti tinggal login di SSCASN, maka dia mengecek penempatan. Kalau dia dapat formasi, berikutnya dia tinggal proses pemberkasan saja, dan yang terakhir dia bertugas di sekolah penempatan. Artinya dia mendapatkan SK. Ini bagi teman-teman P1 yang mendapatkan formasi dan penempatan. Tapi bagaimana yang belum mendapatkan penempatan ya? Jadi yang belum mendapatkan penempatan ya, dia biasa saja setelah P1 di sini dia login di SSCASN, dia belum mendapatkan penempatan, maka dia harus P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan. Nah, di sini dia setuju atau tidak. Kalau dia setuju, maka dia harus menunggu. Nah, ini kalau kita sebut kemarin masuk di cloud ya, masuk di keranjang. Jadi dia harus menunggu. Tapi kalau dia tidak mau menunggu, nah dia nanti dia bisa turun prioritas ya. Dia bisa masuk P2, masuk P3, atau dia masuk pelamar umum, dan nanti dia bisa mengikuti di memilih formasi kembali, dan nanti dia masuk di observasi. Ini kemarin sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Nanti dia akan ikut seleksi kompetensi lagi, dan terakhir dia guru lulus itu ditempatkan atau ditugaskan. Ya, nah tetapi kalau teman-teman menunggu ini sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini, artinya dia menunggu formasinya ada. Nah, terus untuk alur seleksi, ya ini untuk prioritas 2 dan 3 teman-teman. Nah, di sini sama ya, dia login di SSCASN, ada memilih formasi ya, seleksi administrasi oleh Pemda, ada sanggah lagi ya, pengumuman seleksi administrasi. Di sini nanti ada seleksi kompetensi, ada sanggah kompetensi, di sini ada pengumuman. Berikutnya adalah nilai yang tertinggi di sekolah induk selama ada kebutuhan. Nah, maka nanti baru bisa menepati formasi dan seterusnya ya. Terus nanti ada alur penjelasan untuk pendaftaran SSCASN untuk umum dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini ya untuk cara daftar dan buat akun untuk SSCASN BKN untuk pelamar P1, P2, P3 maupun umum. Itu teman-teman ya informasi yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mungkin bagi teman-teman ada status verify ijazah yang lain selain yang sudah pernah kita sebutkan, silahkan nanti teman-teman tulis saja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.